Oke, kembali lagi bersama saya dalam materi kuliah program aplikasi bisnis. Jadi kita lanjutkan lagi, ini adalah sesi terakhir. Jadi di sesi awal dan kedua tadi kita sudah bahas mengenai bisnis, kemudian mengenai jenis bisnis, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam jenis bisnis itu, dan salah satunya adalah e-commerce. Dan pada slide sebelumnya juga tadi sudah kita ketahui bahwa e-commerce itu sudah sangat banyak saat ini gitu ya, dan salah satunya di sini bisa kita lihat adalah Bukalapak. Tadi saya sudah katakan bahwa di sini sudah sangat banyak sekali kategori-kategori yang ditawarkan, yang diperlihatkan. Jadi ini akan sangat membantu konsumen dalam hal membeli gitu ya, ataupun melakukan transaksi jual beli gitu. Nah, berikutnya adalah ini contoh e-commerce lainnya adalah Blibli di sini. Jadi kalau dari segi tampilan kita bisa lihat si Blibli ini untuk warnanya gitu, ini didominankan oleh warna biru. Nah, ini dari segi kenyamanan mata sangat membantu karena pelanggan tidak akan merasa lelah dalam hal melihat gitu ya, karena warnanya juga tidak terlalu menusuk mata. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kanan saya itu tampilan utamanya, tampilan home-nya. Jadi begitu kita buka si aplikasi Blibli ini adalah tampilan yang akan kita dapatkan gitu. Di sini juga sudah sangat jelas ya, ada kategori. Jadi kita langsung bisa klik di kategori dan nanti akan muncul kategori-kategori apa saja. Nah, kemudian untuk favorit juga sudah ada. Jadi ini untuk beberapa kategori yang banyak dibeli ataupun banyak dicari oleh konsumen. Jadi langsung akan muncul sebagai kategori favorit gitu. Jadi contohnya misalkan di sini ada handphone, kemudian pulsa, kemudian tiket gitu ya, ada juga kesehatan ataupun kecantikan. Ini biasanya cewek-cewek nih, apalagi sekarang sudah sangat musim-musimnya gitu ya, skincare, kosmetik dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk di sebelah kiri saya itu adalah tampilan di sini mereka menyediakan tampilan flash sale gitu. Ini masih dalam satu tampilan utama, di tampilan awalnya. Jadi di sini juga langsung muncul beberapa kategori produk yang sedang ada diskonnya, tapi dalam jangka waktu beberapa jam saja gitu. Jadi di sini ada handphone gitu ya, ada kemudian jam tangan, kemudian ada juga paket untuk mendukung ataupun menguatkan sistem imun tubuh gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga kategori promo. Jadi ini khusus dalam hal market. Jadi dalam hal market, tapi market dalam online gitu. Jadi toko online, toko swalayan tapi secara online. Oke, berikutnya adalah contoh e-commerce. Di sini saya contohkan adalah Shopee gitu ya. Ini adalah merupakan salah satu marketplace juga yang sangat diminati saat ini, sangat banyak penggunanya saat ini gitu ya. Dan untuk dari segi tampilan juga sudah sangat singkat sekali, sudah sangat jelas sekali gitu. Ada kolom pencarian paling atas, kemudian ada juga beberapa kategori yang ditampilkan gitu, seperti misalkan kategori makanan dan minuman, kemudian kategori fashion gitu ya, kemudian kategori komputer dan aksesorisnya. Nah, untuk kategori fashion sendiri juga di sini sangat-sangat detail ya. Jadi sudah diklasifikasikan juga, sudah dikelompokkan, ada fashion muslim, kemudian ada fashion bayi, ada fashion anak gitu, dan fashion wanita gitu. Kemudian ada juga untuk yang khusus prianya gitu. Nah, kemudian ada kategori juga perawatan dan kecantikan. Lalu ada kategori tas, kemudian ada elektronik, fotografi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah contoh e-commerce dalam hal internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Nah, jadi dari ketiga ini ternyata memiliki perbedaan gitu. Perbedaannya adalah kalau si internet banking ini adalah merupakan layanan yang fleksibel dan kaya fitur. Jadi internet banking sendiri itu mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama itu bisa diakses dari mana saja, baik itu menggunakan personal komputer ataupun PC, menggunakan laptop, tablet maupun ponsel, asal ataupun dengan catatan harus mempunyai koneksi internet. Nah, berikutnya adalah keunggulan yang dimiliki oleh si internet banking ini, yaitu tidak terikat waktu. Jadi dapat diakses kapan saja, 24 jam sehari,
ataupun 7 hari dalam 1 minggu. Jadi full pagi, siang, malam, ke paginya lagi. Nah, kemudian keunggulan berikutnya adalah dilengkapi dengan sistem pengamanan berlapis. Nah, untuk melakukan transaksi non-finansial seperti misalkan mengecek saldo dan mutasi rekening gitu ya, cukup memasukkan user ID ataupun password. Nah, kemudian keunggulan terakhir itu adalah untuk perubahan data maupun transaksi finansial seperti misalkan transfer dana ataupun pembayaran gitu ya, dapat menggunakan token yang bisa diperoleh dari bank yang bersangkutan. Nah, token ini berfungsi sebagai autentikasi transaksi. Nah, berikutnya adalah mobile banking. Nah, mobile banking ini memudahkan kita ataupun membuat kita dapat bertransaksi langsung dari ponsel. Nah, berikut sejumlah hal yang bisa kita lakukan itu melalui via m-banking ini. Yang pertama itu adalah transfer antar rekening dan antar bank. Kemudian pembayaran tagihan seperti misalkan tagihan kartu kredit, tagihan telepon gitu ya, tagihan internet, juga tagihan TV berlangganan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembelian voucher dan e-commerce. Jadi voucher di sini bisa voucher apa saja, voucher listrik, misalkan token listrik, kemudian voucher pulsa juga bisa dan lain sebagainya. Kemudian yang dapat dilakukan lainnya menggunakan m-banking ini adalah informasi rekening dan kurs. Nah, jadi hal ini tentunya akan sangat membantu konsumen dalam hal bertransaksi. Jadi bisa dilakukan di saat kapan saja ataupun di mana saja. Nah, sebagai pengaman transaksi, m-banking ini biasanya menerapkan sistem OTP ataupun one time password yang dikirim via SMS ke ponsel yang bersangkutan. Nah, sistem ini juga hanya akan berfungsi pada kartu SIM yang telah didaftarkan. Nah, berikutnya adalah SMS banking. Nah, ini juga termasuk ke dalam salah satu contoh e-commerce yang saat ini banyak digunakan. Tapi memang saat ini sepertinya beberapa konsumen itu sudah beralih ke internet banking ataupun mobile banking. Nah, SMS banking ini berfungsi ataupun berguna ketika kita tidak memiliki jaringan internet yang cukup atau yang bagus gitu. Nah, si SMS banking ini akan memudahkan kita melakukan transaksi lewat layanan SMS. Nah, beberapa fitur yang ditawarkan dalam SMS banking ini seperti misalkan informasi saldo, kemudian mutasi rekening, dan informasi kurs. Kemudian dapat juga SMS banking ini menampilkan informasi kartu kredit, juga transfer dana dan pembayaran. Nah, untuk melakukan transaksi lewat SMS banking, maka si user ataupun pengguna ataupun konsumen itu dapat tinggal memasukkan perintah dan kode akses ke nomor operator SMS banking yang bersangkutan. Nah, selanjutnya akan dikenakan tarif pulsa sesuai dengan biaya layanan yang diterapkan oleh bank yang bersangkutan. Nah, ini adalah contoh e-commerce dalam TV kabel dan internet provider. Jadi di sini ada beberapa contohnya seperti MyRepublik gitu ya, kemudian ada juga Indovision Digital, kemudian ada IndiHome, ada First Media dan Big TV. Nah, untuk tipe e-commerce sendiri ataupun ruang lingkup daripada e-commerce ini ada 3 di sini. Yang pertama itu adalah electronic markets, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan ataupun menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga si pembeli ini dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Nah, dalam pengertian lain, EMS ini juga merupakan sebuah sistem informasi agar ataupun antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Nah, untuk tipe e-commerce yang berikutnya itu ada Electronic Data Interchange ataupun EDI. Nah, ini merupakan sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Nah, EDI ini memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy ataupun faktur. Jadi hal ini tentunya akan membantu agar bisa terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja, dan penanganan berkas dan intervensi dari manusia. Nah, kemudian tipe yang terakhir itu ada internet commerce. Jadi penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini untuk aktivitas perdagangan. Nah, kegiatan komersial ini seperti misalnya iklan dalam penjualan produk ataupun jasa.
Nah, transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain seperti pemesanan ataupun pembelian barang, di mana barang yang akan dikirimkan itu melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Oke, jadi kita tadi sudah bahas beberapa hal tentang bisnis, beberapa contoh jenis bisnis, beberapa contoh jenis e-commerce juga. Nah, yang dapat kita simpulkan dari pembahasan ini adalah adapun pengaruh dan peranan teknologi informasi ini secara tidak langsung telah membuat bisnis berkembang. Karena dengan teknologi informasi ini, sebuah perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan efisiensi waktu dan biaya. Nah, jadi untuk kelebihan e-commerce sendiri, yang pertama itu mampu menjangkau pasar global dan investasi kecil, kemudian faktor geografis tidak membatasi terjadinya transaksi, dan biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil. Nah, sedangkan untuk kekurangan si e-commerce sendiri itu akan sangat bergantung pada ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ketidakmampuan konsumen untuk melihat dan merasakan langsung produk atau jasa yang akan dibeli. Dan yang terakhir itu adalah sering terjadinya penipuan ataupun cybercrime. Nah, berikut tadi beberapa penjelasan tentang bisnis. Sekian dari saya. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.